Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Agustina Putri Soleha, and here I will tell you 5 materials that I have learned in the previous meeting of language learning assessment. Okay, let's get it. 1. The function of evaluation. The first material is about the function of evaluation atau fungsi dari evaluasi. There are several functions of evaluation. The first function is a selective function, is to find out whether a person has a competence in accordance with the predetermined standard. Jadi yang pertama ini untuk mengetahui apakah kompetensi yang dimiliki seseorang itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau belum. The second function is a diagnostic function, is to find out a person's strength and weakness in a particular field of competence. Jadi untuk mengetahui kekurangan dan juga kelebihan dari seseorang di bidang tertentu, khususnya di bidang kompetensi. And the third function is a placement function, is to find out where is a person position in a particular field. Jadi untuk mengetahui di manakah posisi dari seseorang ini di bidang tertentu. Apakah dia di posisi pertama, kedua, ketiga, atau mungkin yang terakhir. And the last function is a success measurement function, is to measure a level of success of a program. Jadi untuk mengetahui tingkat kesuksesan dari sebuah program, termasuk metodenya, fasilitasnya, dan juga pencapaian dari tujuannya apakah sudah tercapai atau belum. 2. Evaluation tools. The second material is evaluation tools atau alat evaluasi. The first evaluation tools is a test. Test is a set of questions that must be answered, must be respond, or a task that must be carried out by student. Jadi tes ini adalah kumpulan dari pertanyaan yang harus dijawab, ditanggapi, ataupun tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa mengenai materi yang telah disampaikan. There are several tests like written test atau tes tertulis, oral test atau tes lisan, and the last is a D-test atau tes perbuatan. The second evaluation tools is a non-test. This is related to affective domain such as attitude, interest, and talent. Jadi ranah afektif ini non-tes ini untuk mengetahui kualitas dari ranah afektif seperti sikap, minat, dan juga bakat dari siswa. There are several ways to do this non-test. The first is observation atau pengamatan. The second is a questionnaire. The third is an attitude scale atau skala sikap. The fourth is a checklist notes, and the last is a notes diaries. 3. Purposes of authentic assessment. The third material is about the purpose of authentic assessment atau tujuan dari penilaian autentik. The first is to determine the level of mastery of student competence atau untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dari siswa. The second is to check achievement and completeness of competence. Jadi untuk mengetahui pencapaian dan juga mengetahui tingkat kelengkapan dari sebuah kompetensi. The third is to find out competence that have not been mastered by student and follow up. Jadi untuk mengetahui kompetensi mana yang belum dikuasai oleh siswa dan akan segera ditindaklanjuti. And the last function is as feedback atau umpan balik and motivation to student. Jadi sebagai feedback dan juga motivasi untuk siswa
serta sebagai perbaikan dalam peningkatan proses pembelajaran. 4 rules in composing psychomotor tests items. The fourth material is about rules for composing psychomotor test items. Tes psikomotor sendiri adalah tes yang mengharuskan siswa untuk mempraktekkan, memperagakan, maupun mendemonstrasikan sesuai dengan pengetahuan mereka terkait dengan materi yang telah diberikan sebelumnya. There are several ways to do this psychomotor test. The first is observing and direct assessment to student during the learning process. Jadi yang pertama ini kita bisa mengamati dan juga menilai langsung terkait dengan sikap siswa, keterampilan siswa, dan juga pengetahuan siswa selama proses pembelajaran ini berlangsung. The second is after learning process by giving tests to measure student knowledge, student skills, and student attitude. Jadi yang kedua ini adalah setelah proses pembelajaran berlangsung dengan cara memberikan tes untuk mengetahui keterampilan siswa, pengetahuan siswa, dan juga sikap siswa ini. And the last is seeing abilities sometime after the learning process. Jadi yang terakhir ini adalah dengan cara melihat setelah proses pembelajaran itu berlangsung, apakah psikomotor siswa ini meningkat ataupun menurun ataupun tetap sama. 5. The function of blueprint. And the last material is about the function of blueprint atau fungsi dari kisi-kisi. There are several function of blueprint atau kisi-kisi. The first is as a guidelines in writing question that will be compiled. Jadi fungsi kisi-kisi yang pertama adalah sebagai pedoman dalam penulisan soal-soal yang akan disusun. And the second function is to keep the question in accordance with the purposes of test. Jadi fungsi yang kedua adalah untuk mempertahankan soal agar tetap sesuai dengan tujuan dari tes. And the last is different question maker will produce the question that are similar. Jadi fungsi yang terakhir ini meskipun pembuat soal itu berbeda, tetapi akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa terkait dengan materi yang akan diujikan. Okay, that's all I can say. 5 materials that I have learned in language learning assessment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.